berdoa terlebih dahulu. Baiklah, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, silakan duduk kembali. Terima kasih semuanya. Nah, anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Baik. Ya, selalu dalam keadaan baik dan Sehat. ya. Nah, untuk menjaga kesehatan selalu ingat protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, ya, menjauhi kerumunan, ya, mencuci tangan. Nah, sebelumnya Bapak ingin mengecek kehadiran kalian dulu. Apakah tidak ada yang hadir? Semua hadir ya? Semua hadir. Ya. Ya. Ina hadir ya? Hadir. Satya? Hadir. Hadir. Restu? Hadir. Ya. Rajendra? Hadir. Dapin? Hadir. Ya, semua Bapak lihat hadir semua ya. Sudah. Terima kasih. Nah, kemudian dalam pertemuan ini, ya, bagi yang terakhir ini Bapak ingin mengetahui dulu kabar kalian, pesan kalian, ya, kira-kira apa yang kalian rasakan belajar di kelas bertatap muka. Senang atau sedih? Senang. Ya, kenapa bisa senang? Karena bisa bertemu teman, dapat bertemu dengan teman, bertemu dengan bapak ibu guru, ya, bisa bercanda ngobrol dengan teman. Ya, untuk pertemuan hari ini Bapak akan menayangkan sebuah video, ya. Nah, video ini nantinya akan ada hubungannya dengan materi yang akan kita bahas. Ya, mari kita simak bersama-sama. Menayangkan sebuah video, ya, mengenai orang-orang yang tidak punya tempat tinggal. Silakan simak videonya ya. Nah, ini kita ambil kota Jakarta. Ya, sangat modern. Makanya ya kan? Namun di lain sisi ada juga sisi kemiskinannya. Nah, dikatakan kaum ilegal ini kaum pendatang yang tidak mempunyai identitas, misalnya KTP, ya, yang berjuang ke ibu kota untuk mengadu nasib. Kelahiran Jakarta, rumah ibu saya dari Banjar, bapak dari Pandeglang. Sebenarnya saya lahir asli di sini. Saya bagi waktu di sekolah, di sekolah, pulang sekolah, saya kasih waktu ini. Oke, ini anak-anak, itulah tadi video yang kamu berikan. Ya, itu nanti itu menggambarkan, ya, kehidupan yang di kota besar. Di satu sisi kehidupannya sangat mewah, modern, masyarakatnya berpenghasilan tinggi. Namun di sisi lain juga ada masyarakat kecil miskin. Nah, sekarang Bapak akan menampilkan roda emosi logik ini, ya. Ya, pengelolaan sosial emosional. Nah, di sini ada roda, ya, di roda lingkaran. Nah, di sini ada berbagai macam perasaan, isi hati kalian, ya, sikap, ya. Ada yang optimis, cinta, tunduk, takjub, kecewa, menyesal, senang, kagum, bahagia. Nah, setelah kalian melihat video tadi, ya, kira-kira bagaimana perasaan kalian? Bisa? Coba restu apa? Nangis. Sedih. Sedih. Kenapa bisa sedih? Karena saya melihat saudara-saudara di sana itu memiliki atau di tempat yang tidak layak ini. Ada lagi kira-kira yang sedih? Kenapa? Ya, Ina? Sedih karena saudara-saudara kita di sana sebagai bangsa tidak bisa sekolah dan mengetahui pendidikan di Indonesia untuk dia menapah wawasan itu tidak ada. Ya, terima kasih. Nah, setelah kita merasakan apa yang
apa yang dirasakan oleh mereka. Sekarang bagaimana kira-kira solusi yang bisa kalian berikan untuk mengatasi keadaan yang seperti tadi itu? Bagaimana kira-kira baik dari kita maupun dari pemerintah? Ada kira-kira yang punya saran? Kira-kira bagaimana? Ya, Rajendra, Memberikan sumbangan donasi-donasi. ya, memberikan semangat atau donasi-donasi kepada saudara-saudara kita yang kurang mampu, yang membutuhkan. Ada lagi kira-kira? Ya, Indah? Pemerintah memberikan subsidi atau bantuan-bantuan berupa sembako atau yang lainnya agar mereka bisa memenuhi kebutuhan yang belum Bisa terpenuhi. juga diberikan misalnya bantuan uang berupa bantuan operasional sekolah. Dan baiklah, terima kasih. Itu tadi beberapa ungkapan dari kalian ya tentang sosial emosional kalian setelah kalian melihat video tadi. Nah, sekarang kita akan berhenti sejenak, stop ya, untuk mengembalikan pikiran-pikiran ke hal-hal yang nanti di dalam kegiatan ini ya melakukan pernapasan. Bapak hitung hampir 1 sampai 5 kalian menghirup udara, 6 sampai 10 dikeluarkan. Mulai hirup 1, 2, 3, 4, 5. Keluarkan 6, 7, 8, 9, 10. Nah, baiklah anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama itu adalah menjelaskan pengertian redistribusi pendapatan dengan benar. Kemudian yang kedua, menganalisis program redistribusi pendapatan dengan kritis. Kemudian yang ketiga, menganalisis strategi pendistribusian kembali pendapatan secara kritis. Ya, nah itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Mengingatkan kembali tentang kesepakatan kelas kita sebelumnya, ya, yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu yang pertama masuk kelas tepat waktu, sudah tadi kan. Kemudian berdoa sebelum memulai pembelajaran, sudah kita juga berdoa. Mengikuti pembelajaran dengan tertib, dan yang keempat menjaga kebersihan kelas. Itu kesepakatan kelas, ya, harus kita baca setiap kali pertemuan. Nah, kemudian materi kita hari ini mengenai pendistribusian kembali atau istilahnya itu redistribusi pendapatan nasional. Nah, sekarang kita simak gambar berikut ini. Ini ada 2 gambar ya. Gambar 1 menggambarkan tentang gedung yang besar, mall, ya, mewah. Kemudian yang kedua menggambarkan ya suasana rumah yang kumuh selanjutnya. Nah, ini pernahkah kalian melihat ini gambar tersebut? Ya, ini gas 3 kilogram hanya untuk masyarakat miskin, BPJS kesehatan. Nah, yang kita bahas sekarang yaitu yang pertama pengertian redistribusi, kemudian program-program ya satu. Redistribusi adalah salah satu pendistribusian kembali pendapatan masyarakat kelompok kaya kepada masyarakat kelompok miskin, baik dari pajak ataupun pungutan-pungutan lainnya. Baik dari pajak maupun pungutan lainnya. Ya, benar ya. Jadi redistribusi itu adalah pendapatan ya kembali masyarakat kelompok kaya ya kepada masyarakat kelompok miskin yang berasal dari pajak dan pungutan-pungutan. Nah, sekarang kita simak jenis-jenis redistribusi. Ada 2 ini ya. Ada redistribusi vertikal dan redistribusi horizontal. Kalau yang vertikal contohnya apa? Transfer uang kepada orang yang Dari orang kaya ke orang miskin. Nah, demikianlah tadi pemaparan materi yang Bapak berikan ya. Sekarang Bapak akan memberikan kebebasan kepada kalian sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi ya, memberikan kebebasan kalian memilih cara belajar kalian sesuai dengan minat yang kalian sukai ya. Nah, di sini ada melalui visual, kemudian ada kinestetik dan auditori. Auditori itu dengan cara mendengarkan, mencari informasi dengan cara mendengarkan, bisa melalui YouTube,
Ya, bisa melalui apa misalnya bisa suara, bisa juga ya. Kemudian kalau kinestetik nanti silakan di sana Bapak sudah menempelkan ya di majalah dinding itu potongan-potongan materi, silakan nanti kalian susun sesuai dengan topik diskusi yang Bapak berikan. Nah, kemudian kalau visual nanti bisa kalian dengan membaca modul yang Bapak berikan, kemudian cari juga di Google searching bisa ya baca-baca mengenai materi redistribusi. Ada pertanyaan? Ya. Nah, kalau tidak ini diskusi kelompok yang akan Bapak berikan. Nah, silakan bekerja mulai dari sekarang ya. Apakah sudah selesai mengerjakan? Kalau sudah, Bapak ingin salah satu dari kelompok kalian membacakan hasil dari diskusi kalian. Dimulai dari kelompok kinestetik. Silakan. Baik, saya akan membacakan hasil diskusi kami. Yang nomor satu. Nomor 1, redistribusi pendapatan. Soalnya dulu dibaca. Soalnya 1. Apa yang dimaksud dengan redistribusi pendapatan? Redistribusi pendapatan itu dapat kamu pahami sebagai bentuk usaha mendistribusikan kembali pendapatan dari masyarakat mampu kepada masyarakat yang kurang mampu. Kemudian yang kedua. Yang kedua, jelaskan perbedaan antara redistribusi vertikal dan redistribusi horizontal. Redistribusi vertikal adalah kegiatan transfer uang dari orang yang mampu kepada orang yang tidak mampu dari segi finansial. Redistribusi ini dilakukan pemerintah atau pribadi. Sedangkan redistribusi horizontal adalah merupakan transfer uang antar kelompok, misalnya dari orang dewasa ke anak-anak. Redistribusi ini bersifat siklus. Kalian lagi mempresentasikan diskusi kelompok. Nah, untuk sekarang Bapak akan memberikan evaluasi ya, seberapa paham tentang materi yang kalian pelajari tadi ya. Nah, Bapak akan memberikan soal melalui aplikasi Krisis. Silakan nanti lihat di WA Group, Bapak akan kirimkan ya melalui WA Group. Yang kedua ya. Sudah, silakan join dengan kodenya 814384. Silakan jawab ya. Hati-hati menjawabnya ya, jangan sampai banyak yang salah. Nah, anak Bapak akhiri kuis ini ya. Sekarang kita mari bersama-sama melihat siapa yang mendapatkan tingkat teratas ini ya. Ya, peringkat yang pertama Agung EP, kemudian yang kedua itu Rizka, dan yang ketiga Indah. Ya, nah ini presentasi ya. Nah, bagi yang belum mendapatkan peringkat, belajar lagi yang rajin. Nanti pada pertemuan berikutnya Bapak akan memberikan quiz seperti ini ya. Nah, karena sudah waktu ini, Bapak ingin salah satu dari kalian memberikan kesimpulan mengenai
pertemuan materi hari ini? Ya, restu. Siapa yang mau? Ya. Ya, restu. Kesimpulannya saya dapatkan dari materi ini adalah dengan adanya redistribusi pendapatan diharapkan dapat memperkecil kesenjangan antara penduduk kelas atas dan kelas bawah. Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah strategis atau berbagai bentuk program yang dapat meningkatkan pendapatan dan taraf hidup penduduk kelas bawah. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, terima kasih. Jawaban yang bagus ya. Ya, untuk memperkecil kesenjangan, ya, jadi kesimpulannya untuk memperkecil kesenjangan antara masyarakat kaya dengan masyarakat miskin, maka pemerintah harus melakukan pendistribusian secara adil dan merata lewat program-program yang diberikan. Dan demikianlah pertemuan hari ini. Ada pertanyaan sebelum Bapak tutup? Tidak. Ada? Tidak. Ya, kalau tidak, untuk materi berikutnya kita akan mempelajari mengenai bab Garunia, maksudnya bangsa Barat ke Indonesia. Silakan kalian pelajari di rumah. Nanti pada pertemuan berikutnya Bapak akan memberikan. Kalau tidak ada pertanyaan, Bapak tutup pertemuan hari ini dengan doa dan kalimat sakti. Silakan berdiri semua. Coba rajin pimpin doa sekarang. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Aturang para Santi. Om Santi Santi Santi. Ya, terima kasih. Anak-anak hati-hati di jalan. Ya. Selamat beristirahat, jaga kesehatan. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nima Detuti Ernawati, guru di SMP Negeri 3 Pupuan, mengajar bahasa Inggris. Menurut saya, saat menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, saya banyak sekali mendapatkan manfaatnya. Di antaranya, saya bisa mengetahui gaya belajar siswa melalui visual, audio, ataupun praktek, atau saya kombinasikan. Jadi, materi yang saya sampaikan kepada siswa dapat berjalan atau diterima baik oleh siswa. Sekian dan terima kasih. Om Santi. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Desta Putri Larissa Dewi, kelas 8 dari SMP Negeri 3 Pupuan. Menurut saya, pembelajaran berdiferensiasi sangatlah menyenangkan karena saya bebas memilih gaya belajar yang saya sukai seperti kinestetik, auditori, dan visual yang membuat pembelajaran lebih menyenangkan dan saya bisa lebih aktif dan kreatif sesuai minat dan bakat yang saya miliki. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu, nama saya Iputu Restu Adinugraha. Saya dari kelas 8 SMP Negeri 3 Pupuan. Dari hasil wawancara dan diskusi kami, lokasi pengolahan hasil pertanian dibangun pada tempat yang strategis dan mudah dipasarkan. Apakah para petani pernah menerima bantuan dari pemerintah berkaitan dengan program redistribusi pendapatan? Ya, para petani di daerah kami menerima bantuan atau redistribusi pendapatan dalam bentuk material, yaitu pupuk bersubsidi dari pemerintah. Selain itu, terdapat juga pemberian bibit tanam sebagai usaha untuk meratakan proses penyaluran redistribusi pendapatan kepada petani.